Halo warga bumi dan penjelajah dunia maya. Selamat datang di seri misteri sejarah. Hari ini kita bakal bahas satu misteri paling epic, legendaris, dan ngilangnya kayak mantan pas utang belum dibayar. Yes, ini dia. Makam Genghis Khan. Yap, si raja penakluk yang pernah bilang, jika kalian ingin tahu di mana aku dikubur, ya good luck aja deh. Tapi sebelumnya disclaimer dikit. Ya, suara gue emang suka kedengeran. Semangat banget, bukan marah. Sumpah. Siapa sih Genghis Khan ini? Sebelum kita nyari-nyari kuburan orang, mari kita kenalan dulu ya. Genghis Khan, alias Temujin, adalah pendiri Kekaisaran Mongol. Kekaisaran darat terbesar dalam sejarah umat manusia. Dia berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang tadinya kayak grup band indie. Beda visi. Terus, dia keliling Asia dan Eropa. Nyerang sini, kuasai sana, dan meninggalkan jejak sejarah dan trauma massal. Tapi plot twistnya adalah setelah dia meninggal di tahun 1227, gak ada satupun orang yang tahu dia dikubur di mana. Gak ada tugu, gak ada batu nisan, gak ada Google Maps lokasi terakhir. Oke, siapin kopi dulu, karena ini bakal ribet kayak teori konspirasi Illuminati. Teori 1. Dimakamkan diam-diam di Mongolia. Menurut legenda, jenazah Genghis Khan dibawa pulang ke Mongolia. Sepanjang jalan, para pengawal membunuh siapapun yang melihat rombongan pemakaman. Bayangin, lagi mancing di sungai, tiba-tiba ditusuk cuma karena lihat doang. Seret! Setelah dimakamkan, katanya para tentara yang menggali kuburan juga dibunuh. Lalu, tentara yang ngebunuh tukang gali juga dibunuh. Dan terakhir, mereka semua, ya pokoknya intinya semua saksi dimusnahkan. Gokil. Teori 2, sungai dan alam jadi makamnya. Ada yang bilang jasadnya ditaruh di dasar sungai dan sungainya dialihkan. Yes, sungainya disuruh pindah rumah. Bayangin tenaga kerja waktu itu ya. Tanpa alat berat. Semua demi nyembunyiin satu kuburan. Saking niatnya, kayak orang mau nutupin skandal korupsi. Teori 3. Gunung Burkan Haldun. Gunung ini dianggap suci oleh bangsa Mongol. Dan katanya jadi tempat pemakaman rahasia. Masalahnya, area itu luasnya kayak 3 kali luas GBK. Ditambah kebun tetangga. Banyak arkeolog udah coba cari pakai satelit, drone, AI, dan doa-doa. Tapi hasilnya nihil. Kosong zong. Kenapa makamnya disembunyiin? Nah, ini yang menarik. Di budaya Mongol, menghormati leluhur artinya bukan bikin museum atau ziarah rame-rame, tapi menjaga kesucian dan keabadian dengan cara menyembunyikan makamnya. Genghis Khan itu semacam tokoh suci sekaligus simbol kekuatan. Jadi makamnya bukan buat selfie-selfie, tapi biar tetap jadi mitos yang hidup. Kayak Batman gak usah tahu di mana rumahnya. Yang penting dia ada. Sudah ada yang pernah coba cari. Oh, tentu dari ekspedisi Soviet, arkeolog Amerika, sampai teknologi modern. Semua udah coba ngubek-ngubek Mongolia. Tapi hasilnya, mereka nemu tulang-tulang binatang, reruntuhan, dan sinyal wifi lemah. Tapi Genghis Khan masih jadi hide and seek champion sejati. Ada yang sampai pakai satelit buat ngintip bentuk tanah. Tapi Genghis kayaknya nyumpahin lokasi kuburannya pakai mode incognito. Akhirnya, mungkin memang takdirnya makam Genghis Khan tetap misteri. Dia datang seperti badai, mengubah sejarah dunia, dan pergi tanpa jejak. Ironis ya, orang yang pernah nguasain hampir setengah dunia, kuburannya aja nggak ada yang tahu. Mungkin ini cara dia bilang, ngapain lo sibuk nyari aku? Lihat warisanku aja udah cukup, bro. Jadi, apakah makam Genghis Khan akan pernah ditemukan? Bisa aja. Tapi mungkin lebih gampang nemuin remote TV yang hilang 3 tahun lalu daripada nemuin makamnya Genghis Khan. Yang jelas, dia udah jadi legenda. Bukan cuma karena penaklukannya, tapi karena misterinya. Oke, segitu dulu episode kita kali ini. Kalau kalian suka misteri sejarah kayak gini,
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya ya. Biar nggak ketinggalan konten yang lebih membingungkan dari mantan ngajak balikan. Dan ingat, kalau kalian suatu hari nemu kuburan misterius di Mongolia, tolong, jangan gali dulu. Bisa jadi itu rumah orang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.